وعنا معهم برحمتك يا الله أما بعد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Adik-adik dari SEMA MDKH Anjani yang saya hormati dan cintai, adik-adik dari mana juga ini yang saya tidak tahu, tidak dijelaskan tadi sama panitia. Ada dari Suralaga katanya kan, kau meliti leman Suralaga, makanya saya kurang yakin itu ya. Ada dari suku Mulia, Darak Montor meliti kan ya, benar ini ada dari luar ini. Luar mana? Luar desa, luar kota, luar kecamatan. Ya, oke lah, dari mana saja kau lah begitu. Yang penting nantinya kalau salah apa yang saya sampaikan ya itu benar salah. Kalau benar ya benar begitu. Ya, jadi oleh sebab itu mana yang kurang pas, mungkin lain apa yang saya sampaikan dengan apa yang disampaikan sama makmum misalnya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini itulah fakta realita yang saya temukan dulu. Ya, kalau boleh saya mengatakan saya inilah selaku bisa dikatakan saya paling tahu. Kuning baru. Ya, sayalah yang paling tahu di antaranya. Ya, kalau saya bandingkan dengan teman-teman ini atau masyayikh-masyayikh yang lain, ya bisa dibandingkan lah. Ya. Karena saya tahu benar itu dari awal sampai akhir, khususnya di Pancor sampai saya pindah ke Kalijaga namanya itu di bagian Iqmal itu. Mungkin ada yang tidak tahu Kalijaga di sini. Saya sendiri bingung mau ceritakan apa ini. Ya. Apa sebabnya saya bingung? Kamera itu sebabnya saya bingung ini ya. Oke, jadi apa lembaga cerita kita mengacu kepada yang ada di sinilah. Latar belakang yang menyebabkan terjadinya tragedi Pancor Kelabu. Apa arti kelabu yang tidak jelas? Ya, oleh sebab itu sebenarnya ini terjadinya hal ini sudah diramalkan oleh Al-Makbur lah. Tentunya sekarang ini karena Anda ini bervariasi, ada yang pola pikir Anda ada yang level SMP, SLTA, perguruan tinggi kayak begitu. Jadi sisi mana kita kaji sekarang? Apakah kita kaji secara hakiki atau secara hakikat atau secara syariat atau secara ma'rifat dan tarekatnya? Kayak begitu, itulah saya kayak gitu. Jadi gimana ya? Jadi memang Al-Makburah sudah meramalkan di dalam wasiat renungan masa bahwa R1 R2 akan seperti ini. Kalau gitu kan? Nah, jadi mungkin tidak bisa saya ajak Anda berpikir ke sana karena saya tahu ini otak-otak Anda ini hanya banat yang ada di otakmu ini. Oke, kita ceritakan ini dengan niat supaya Anda tahu apa sebabnya kita ini masyayikh kita ini termasuk saya pindah dari Pancor ke Kalijaga namanya. Sedangkan yang dari Kalijaga ke Anjani saya tidak tahu itu. Kenapa tidak tahu? Karena saya sudah berada di Mekah namanya. Nah, hanya saya tidak tahu itu ya bagaimana itu karena sudah saya tidak mau terlibat dengan apa yang ada di sini. Saya terbang langsung ke Mekah, alhamdulillah. Jadi awalnya latar belakangnya ini adalah ada di antara salah satu dari salah satu pihak daripada keluarga atau putri Al-Makburlah yang tidak mau mentaati kehendak kemauan daripada beliau. Itu sebabnya sebenarnya ini terjadinya tragedi ini, terjadinya perpecahan lah kalau bahasa jamaah-jamaah. Dia minta kena tragedi jaga. Itu ya. Sebab itu dari awal Al-Makburah semasa hayat beliau menjodohkan antara sakti dan hidayati namanya. Siapakah sakti itu? Yaitu yang sudah mencalonkan diri jadi bupati. Jarang ke Mahat soalnya, banyak yang tidak kenal beliau.
Ya, Tuan Guru Sakti Ali Amir Munika belok aranan. Sakti lah Tuan Guru Sakti, beliau alumni Salatiah. Salatiah dan sekolah no para membeno. Ndak duga nana. Juga pernah di Libya dia. Kehebatannya di Salatiah itu ya bisa dikatakan ahli badar. Apa artinya ahli badar? Apa pemilik ndai kanggo tebalak. Mele nu melin tama jam siwa. Melin dek tama please. Melin nolek jam siwa no what. Begitulah beliau dulu di Makkah Al-Mukarramah. Saya memang tidak jumpai beliau yunin batur-batur sadait nanu. Ya karena saya sampai sana di kedait di Makkah wah tamat noh toa anu sakti itu ya. Saya anak kemarin saya ini. Jadi gitu galanya. Jadi karena beliau jadi sopir atau yang mengantar Syekh Ismail namanya di sana, guru besar kita di Makkah Al-Mukarramah ke Salatiah. Pulangnya beliau yang mengantarnya. Akhirnya mudir madrasah Salatiah Syekh yang sekarang Syekh Mas'ud yang sudah hadir di tempat kita di sini ya bersama masyayikh yang lain. Jadi sakti dan guru sakti diberikan spesialisasi lah, spesial khusus kepada beliau perlakuannya karena takzimnya masyayikh yang ada di Mekah kepada Al-Maghfurlah Maulana Syekh guru besar kita. Sit hormat Al-Maghfurlah. Tak kan Al-Maghfurlah no ini saya sana aliyah ni dia tahu kena dengan badai kini. Ara aja campur nah ini ara aliyah, ara sanawiyah. Jadi Al-Maghfurlah tahu kan dengan separuh. Jadi Al-Maghfurlah itu adalah nini atau papu si tuang guru sakti nu. Ya kena Al-Maghfurlah ada yang tahu nanu. Ya. Angka anda kena Al-Maghfurlah oh ciri tanda dengan jari wali nu. Lamun papu mati ndak kena Al-Maghfurlah. Ya. Keruan dan tepulu Al-Maghfurlah itu para sembarang barang dan tepulu Al-Maghfurlah. Ya, jadi tidak semua orang yang meninggal dunia layak kita katakan Al-Maghfurlah. Jadi yang di Panji Lombok ini hanya beliau aja Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang fotonya ada di sebelah kanan saya. Inilah beliau ini. Inilah pakaian Syekh Hasan Al-Masyad, guru besar beliau. Songkoknya ini diwariskan kepada sakti yang saya sebutkan tadi. Sedangkan sorbannya, jubahnya, segala-galanya diserahkan kepada paduka yang mulia. Yaitu Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Sani namanya. Belok-belok aran, daten belok aran. Beliau ini ya diwariskan kepada beliau. Sudah saya lihat satu koper di sana itu yang dibawa oleh Zainuddin Sani dulu. Karena saya lihat di Mekah juga dia ketemu dengan Mekah, adik kelas saya kalau beliau itu. Ya, pakaian-pakaian Al-Maghfurlah semua ada di dia. Hanya itu aja yang dapat petihin, tidak dapat apa-apa dia petihin itu. Ya, Gede Samsul tidak dapat apa-apa, itu aja yang dapat ya. Yang lain-lain demikian juga gedeng Al-Maghfurlah yang ada di gedeng DC itu sakti diwariskan kepada Tuan Guru Sakti. Sedangkan yang ada di Musola Abrar itu yang ada di Pancor itu diwariskan diberikan kepada Tuan Guru Bajang. Jadi mesak Zainuddin Saninu tegelar tebing tejuluk isi Al-Maghfurlah kena Tuan Guru Bajang. Lain-lain jandara jadi Tuan Guru. Apalagi saya. Nah, gitu ya. Masyayikh kita dari TGH Anas Hasri, TGH Hilmi semua masyayikh darat paran Tuan Guru. Haji doang engkah. Haji Anas, Haji Hilmi, Haji Ibrahim, Haji doang. Aran namun layak no. Mesak Zainuddin Sani adim tahu nanu angka ya. Oleh sebab itu piram-piram dat Zainuddin Sani balik belah dan sedokiman lemak. Mesak nih tergelar Tuan Guru dengan Al-Maghfurlah. Kalau saya ini diberikan gelar sama anda Tuan Guru ya wajar karena anda lebih bodoh dari saya. Ya wajar itu. Ini banyak yang tidak tahu ini ya. Banyak yang tidak paham. Kalau orang bodoh memberikan tazkiyah, memberikan apresiasi, ajum sebut dengan wajar. Tapi tatkala orang alim
Kayak Al-Maghfur lah memberikan statement, memberikan apresiasi ajum sopo dengan, waduh luar biasa itu. Inilah maksud saya, kenapa kau tertawa ini? Ya. Tapi tidak apa-apa. Itu menandakan Anda adalah manusia. Ya, bagus, alhamdulillah. Sempurna kemanusiaan Anda. Ya. Andaikan seceramah Bu Manuk hadir, entar atau ke daerah Manuk. Inilah supaya adik-adik tahu. Soalnya kita ini di Nahdlatul Watan pada khususnya banyak yang alhasil begitulah mereka, banyak yang mengkritisi, banyak yang mencemoohkan atau mendiskriminasi daripada Tuan Guru Bajang. Ya. Jadi itulah supaya adik-adik tahu. Kalau Anda, siapa yang memberikan gelar saya TGH dan di mana saya dapatkan itu? TGH ini, Tuan Guru ini pertama kali saya dapatkan di kuburan. Lumayan serem itu ya. Nah, inilah sejarah hidup saya ini ya. TGH tidak saya dapatkan di madrasah, di masjid tidak. Justru pertama kali saya dapatkan TGH di kuburan. Sebelumnya disebut kena Tuan Guru. Sekedar ustaz. Ya. Bu alhamdulillah kubur nik tuna bu Tuan Guru nik tersebut itu. Nah, oleh sebab itulah saya catat dalam hati saya bahwa saya dapat TGH di kuburan. Ya. Demikian juga masah-masah yang lain ini, masah-masah kita yang senior maupun yang junior. Semua itu ya anda kita yang berikan gelar Tuan Guru. Tapi kalau Zainuddin Sani, Tuan Guru Bajang ini Al-Maghfur lah langsung yang memberikan dia gelar Tuan Guru Bajang. Padahal dia iman haji. Dia iman haji pada waktu itu masih konyen. Konyen arti masih sanawiyah kalau tidak salah, masih SD lah. Tapi kok diberi gelar Tuan Guru sama Al-Maghfur lah. Jadi sebanyak orang di atas dunia, sebanyak para mutakharijat alumni yang ada di Nahdlatul Watan, sebanyak murid Al-Maghfur lah yang berapa ribu, berapa juta, hanya Zainuddin Sani inilah yang diberi gelar oleh Al-Maghfur lah selaku Tuan Guru Bajang. Kenapa tidak Tuan Guru Anas Hasri yang alumni As-Saulati? Tidak, masa lain tidak ada. Hanya sebagai bahan renungan kita. Ya, hanya sendirian beliaulah yang diberikan gelar oleh Al-Maghfur lah, masih ada, masih sehat lah beliau pada waktu itu, masih mungkin tinggal parahnya masih panjang lah umur beliau, hanya sendirian. Inilah supaya adik-adik maklumi. Tapi sayang beliau tidak hadir pada kesempatan ini. Mungkin beliau juga tidak tahu dirinya. Insyaallah nanti saya beritahu sama dia itu bahwa mesak tebing gelar si dengan alim. Yang lain-lain saya dengan gelar, dengan bodoh-bodoh dengan gelar kan wajar itu ya. Nah inilah, jadi itulah sejarahnya, mumpung saya ingat ini. Jadi kalau yang di atas kopiahnya itu ya yang mewarisinya Tuan Guru Sakti ya, sedangkan jubah-jubahnya termasuk punyanya ini Syekh Hasan Masad yang punya pakaiannya dia ya, bukan beliau mewarisi dari Al-Maghfur lah Maulana Syekh Hasan Masad, dan itu semua diserahkan kepada Tuan Guru Bajang kita. Satu koper lah banyak di sana itu, saya lihat di beliau itu waktu di Mekah dulu. Nah inilah ya, oke. Jadi oleh sebab itu Al-Maghfur lah Maulana Syekh guru besar kita menjodohkan antara Tuan Guru Sakti dengan Hidayati namanya. Nah, ini referensi saya, rujukan saya adalah Umi kan begitu. Saya tahu ini dari Umi. Saya juga pernah mahad dulu kayak anda ini. Para kenewah mahad, sudah saya mahad dulu. Sudah juga aliyah saya dulu, samalah kayak anda ini. Ya. Jadi itu kata Umi. Memang saya tahu itu. Saya masih hidup pada waktu itu. Maksud saya ada pada waktu itu, maksud saya. Ya. Saya ada pada waktu itu. Al-Maghfur lah masih hidup, dan pernikahannya pada waktu Roma Irama datang di Pancor dulu. Roma Irama. Dia tuan berlagu. Oh, apa gimana kalau mau berjudi harus pakai uang.
Walaupun jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya, banyak yang suka. Gitulah laguan beliau dulu ya. Itulah hadirnya irama pada waktu itu, bisa dikatakan hultah paling meriah pada waktu itu, pernikahan antara Tuan Guru Sakti dengan Tuan Guru siapa itu, dengan Siti Hidayati namanya. Ya, kalau logika kita mengatakan Sakti aja, Tuan Guru Sakti aja diberikan gelar Tuan Guru Bajang, padahal dia masih di Mekah pada waktu itu, masih di Salatiah namanya. Ya, baik, sebentar ada gelar, diberikan gelar Tuan Guru Bajang. Tapi kenapa Tuan Guru Zainuddin Sani, Tuan Guru Bajang kita, diberikan gelar Tuan Guru? Sama si kocek, masih niman balik lah, ketelap dan bersungkuk, berceraga keras guru naik kayaknya. Bongoh yang iya dua niman lahir dia bongoh. Dona muku baik. Mukunya itu kalau kita kaji dari segi tasawuf, itulah julusu ahlillah. Ye caren tokol dengan jari wali, ye caren tokol dengan saleh, ye caren tokol dengan pacu. Nah, seperti saya juga termasuk ini. Ya, kepada kejuaraan ini. Serius ini saya katakan ini ya. Susah terjadi ini. Duduk seperti ini juga, duduk ahli tasawuf seperti ini. Ini saya duduk ya. Sedangkan julusut tarabbu' julusul mutakabbirin, kata ulama tasawuf. Duduk bersila itu adalah duduknya orang yang sombong, duduknya orang takabur itu ya. Itu sebabnya saya duduk seperti ini, tapi tidak pernah saya berniat seperti itu. Tiba-tiba saya, itu namanya taufik namanya. Ini namanya taufik. Biar Anda tahu itu namanya taufik. Saya kira taufik no kena doang gawe. Ini doang sengaja, tidak pernah saya berniat duduk sebentar ada. Tapi begitulah saya ya, itu larinya ke sana. Ya, seperti itu bagus. Masa kita yang soleh di Makkah itu duduk begini aja dia itu. Ngaji-ngaji di masjid di apa? Yang ngajar di salat dia ada guru besar kita di sana, Syekh Mustafa At-Tilmisani Al-Jazairi namanya, yang mengajarkan Sahih Bukhari, yang mengajarkan Sahih Muslim gitu. Itu saya begini aja, beliau duduk di kelas itu. Beliau duduk di kelas, beliau baik bersila, beliau begini terus beliau duduk. Para hufaz yang menghafal Quran di Masjidil Haram meniduan dan tokul. Bersila terpantok otak si gurun deh. Ya. Masa kita waktu hafal Quran menyerah hafalan jauh bahaya. Marah beliau itu ya. Itu dia. Nanti milih nyetor hafalan menu tak tokul menu. Paling kurang menu. Tokul hafalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus. Ya dengar. Nah, oleh sebab itu ya itulah jadi oleh sebab itu itulah analisa secara tasawufnya. Wah, duduknya Tuan Guru Bajang di mana saja kita lihat duduk dia mesti muku, dia cengak-cengak seperti Anda. Kalau Anda duduk ya Masya Allah kiri kanan. Bikin solahan terus sangkep batur bariye dan pelas. Enggak apa-apa Bajang namanya itu. Kalau dia Tuan Guru tadi, ya, Anda ada Tuan Gurunya wajar seperti itu. Nu agak solahan jalbab bro, nu agak solahan sangkep bro. Ben tarik ruan meten bariye handang ya. Gitu ya. Nah, ini batuk ini mengganggu ini. Ya, tapi beliau aja, launa ucap menu doang. Semang itu ya. Tujuannya apa itu duduk seperti itu dalam melaksanakan satu aurat, dalam berzikir, dalam berwid, memang duduk seperti itu adik-adik. Tujuannya apa? Supaya gampang dikombinasikan antara hati dan pikiran. Ye tujuan satu kul. Apa namanya? Sama menuntan muku no. Adim sarau no muku men. Apa kan sarapet ni angan ance pikiran. Supuk bae supuk jari. Ndek ngerame lalu. Tapi tatkala Anda sudah ke sana dari ruang tu Anda empos-empos ke pengita. Tu Anda dengan bagi jaje. Pira temu bagian itu ni nangan maka macamlah urulahan hati angan. Bare buyum dengan lampai alhasil urulahan lah pikiran kita. Nah, tapi itulah duduk yang paling bagus ya, sekalipun Anda bersila ya, tapi muku begitu ya. Diajarkan para tarekat nantinya pada orang-orang yang ahlinya.
itu diajarkan nantinya, insyaallah. Ya bisa saya ajarkan Anda nanti kalau mau. Tapi sekarang ini masih beraya, ya tahu aja dengan beraya. Ya lama dulu ya. Ya beri-beri anak 6 misalnya bisa itu saya ajar itu. Bagaimana dalam kaifiat dalam orang berwirid berzikir atau para ahli tarikah itu kan punya cara dia, ya. Oleh sebab itu dalam syariat ini mengajar kita menjadi orang yang taat, sedangkan tarekat itu mengajar kita bagaimana kaifiat, gitu ya. Oleh sebab itu ada salah satu lagu yang saya karang itu bunyinya seperti gini. Bunyinya lupa ya. Jadi konteksnya begini, yang saya renungkan agolnya itu bagaimana ilmu syariat, tapi lupa saya agol. Nantilah mudah-mudahan datang. Oke, jadi itulah ya. Jadi kita kembali ke rumusan kita ini, rumusan masalah. Jadi memang dari sebelumnya Al-Maghfurlah itu sudah menjodohkan antara bijinya Umi Raihanun dengan bijinya Umi Rauhun. Ya, kedua-duanya ini bijinya Al-Maghfurlah ini ya. Kedua anak Al-Maghfurlah. Ya, jangan kau kira bijinya beliau hanya Umi kita di sini, tidak. Yang dipancor juga bijinya dia itu ya. Ya lagu kurang matiin sekedik, ya begitu aja ya kalau versi Umi ya. Itu dia. Jadi Al-Maghfurlah menjodohkan dia. Tujuan Al-Maghfurlah adik sapatu dengan tujuan supaya sakti inilah dengan dayati anaknya dari Umi kita di sini, yang dari Umi kita di sana, yang memegang keenuian ini. Jadi amanlah ia. Tapi alhasil sudah terjadi pernikahan, dinikahi, disaksikan sekian juta orang di arena Hultah NWDI yang keberapa pada waktu itu, saya lupa keberapa, 60 katanya ini, saya tidak hafal itu Hultah keberapa ya. Kenapa saya tidak hafal? Karena saya diutus ke dunia bukan untuk hafal Hultah keberapa. Saya diutus ke dunia untuk hafal Al-Fatihah gitu ya. Jadi udah 60 mungkin pada waktu itu saya hadir, pada waktu itu saya masih ada, mungkin saya masih aliyah pada waktu itu atau tingkat 1 mungkin mahat, lupa juga saya ini karena saya manusia seperti yang saya katakan. Setelah selesai akad nikahnya ini harus Anda catat bahwa tujuan Al-Maghfurlah adalah adik sepupu, karena beliau sudah tahu sebelum beliau meninggal, sudah tahu ini gesekan antara Umi kita di sini dengan Umi kita yang di sana. Ada gesekan. Bahasa jamaknya boyen dia patuh biuni jamak-jamak. Yang Umi kita, Umi Raihanun di sini, bayangkan per hari, kata Al-Maghfurlah ini ya. Saya dengar langsung di Musholla Abrar. Saya ngaji di sana. Ke lamun Umi metene jana bahasa beliau kan. 3 kali nepete aku jelas kalam. 3 kali sehari semalam Umi Raihanun namanya bolak-balik dari Pajang. Bolak-balik atungan apa pok atungan penyampah ke apa aja segan arak 3 kali tahu meran telu kelema kebian ke malam. Lagu lamun Umi yang dipancor ke jarang basen beliau, namun ketik sekali sebulan, sekali 3 bulan ya, karena kepada beliau dekat kan di Gelang namanya, di tahu Gelang kan ya, di Gelang di sanalah dipancor itu. Di sana dia untuk mencari Al-Maghfurlah kan dekat sekali dengan Pancor, bisa jalan kaki. Tapi kalau Umi kita di sini perjalanannya dari Pajang ke Pancor 3 kali adik-adik. Bayangkan. Kawe nenu, pakai mobil sih dia jelas ya. Bolak-balik. Untuk beda Al-Maghfurlah. Itulah tuturan dari Al-Maghfurlah sendiri di Musholla Abrar. Oleh sebab bahasan beliau ini, saya ingat ini masih ada di agenda saya. Tingkat 2 mahat pada waktu itu ya. Oleh sebab itu ke lau mek pelik ia ajak adikan mek pelik Raihanun bahasan beliau kan ya. Itulah yang saya tahu, yang saya dengar dari Al-Maghfurlah sendiri, dan masih ada di agenda saya di rumah saya tentunya. Itu kata beliau ya. Karena permasalahannya seperti ungkapan seperti yang tadi diceritakan, kalau Umi kita di sini 3 hari sehari
membawakan Al-Maghfurlah, peta Al-Maghfurlah ke. Sedangkan umi kita di Pancor jarang. Sebab itu sehingga terucaplah dari beliau mengatakan ke sendiri ulama pilih anakku jak ke pilih Rehanun bahasa Al-Maghfurlah.